فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tentang isbal, apakah keharaman isbal itu mutlak? Karena terdapat muqayyad di salah satu nasnya, yaitu yakni sombong. Juga terdapat qarina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil. Sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyadnya, ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan? Penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami dalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi SAW yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan? Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal di sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi SAW tentang isbal dan juga teguran Nabi SAW kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara sholat, yang disuruh ulangin sholat, gitu kan? Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca baik hadis Abu Bakar ini. Saya kalau sholat, pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, gitu kan? Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapi nih, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi qayyidnya dan muqayyadnya yang mau dibahas, gitu kan? Maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar. Tidak benar ini. Enggak ada riwayatnya, di riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya. Begitu, bukan menutupi mata kakinya. Ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfus saq, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum kasih 1 jengkal ke atas, itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup tapi tidak menutup mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan? Maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong nggak apa-apa, nggak bisa, kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya. Kata Nabi, irfa thawbak, fa innahu atqali rabbika wa ankali thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan. Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini,
Karena bertakwa sama Allah. Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan? Dan itu lebih suci bagi bajumu, lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan? Jadi nggak usah ragu insya Allah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa? Itu kan lebih tinggi kan? Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh? Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan? Ini betul-betul setan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan? Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Di hati ini, kalau saya ini sama tetangga saya ini kan jenggot nih, saya enggak kan. Kalau ada kadang-kadang di satu masjid, kita kalau sholat berjamaah, ditengok aja dari kaki kita tuh sampai ke kepala kita. Kalau nggak berjenggot kita, atau celana kita ini agak panjang sih. Ada juga yang kadang gulung-gulung celana tuh. Jadi kita kadang-kadang risih kita, Ustaz. Nah ini mohon, memang ini pertanyaannya berulang-ulang, cuman pingin sharing supaya sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah itu tidak semuanya orang Islam. Orang Yahudi ada 3. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Di situ juga banyak orang Majusi yang berdagang. Karena Madinah itu dekat dari Syam. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi dia kota lintas. Maka untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Majusi, perlu ada identitas. Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi rambutnya putih. Bagaimana? Maka catlah rambut kamu. Cat. Itu makanya rambut orang Islam itu dicat pakai hinai, pirang. Siapa yang pirang? Itu Islam. Membedakan diri dengan Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Membedakan Yahudi dengan Islam, qassus syarib wa'ful liha, potonglah kumis, biarkan jenggot. Hadisnya sahih. Qassus syarib, potong kumis, wa'ful liha, panjangkan, biarkan jenggot panjang. Abdullah bin Umar jenggotnya itu qabdah itu baru potong. Amar, perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jadi bapak, ibu, adik, ibu tidak. Bapak, adik-adik remaja, ini berjenggot, bagus. Jangan potong. Yang sudah berjenggot bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, ya tak masalah. Sunat yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustadz. Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Yang selama ini ragu-ragu mau berjenggot, bagus. Ustadz kenapa tak berjenggot? Kan ujungnya ke situ. Ustadz kenapa tak berjenggot? Jenggot saya ini sampai kemari. Dia ini tidak. Kalau ini kan ganteng berjenggot. Saya ini kalau tumbuh macam tusuk sate.
Takut bapak menengok saya. Maka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka saya cukur. Itu tentang masalah jenggot. Adapun masalah kaki celana, salah satu, ada 3 golongan yang tak akan dipandang. La yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dicuekin Allah. Wala yanzuru ilaihim, tak akan dipandang Allah. Wala yuzakkihim, tak akan diampuni Allah. Walahum adzabun alim, orang yang ini akan diazab Allah. Siapa itu? Musbil, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain lewat mata kaki. Musbil itu hadisnya. Hadisnya hanya menyebut musbil. Musbil izarahu ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki neraka. Kain celana, kaki celana, kain, jubah di bawah mata kaki neraka. Ini satu hadis. Tapi ada hadis satu lagi. Apa kata dia? Man jarra thawbahu khuyala, kalau panjangnya itu karena sombong. Ada satu lagi, man jarra thawbahu batara, orang yang memanjangkan karena sombong. Maka 2 hadis ini dikombinasikan. Kalau sombong baru haram, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong baru haram, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Imam San'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak haram. Kalau sombong haram, kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kalau tak sombong tak haram. Jadi jangan bilang kata Abdul Somad, nanti marah orang sama Abdul Somad. Apa hubungan kaki celana, kaki jubah panjang dengan sombong? Karena raja-raja Romawi dulu, raja Persia dulu, kalau dia tegak di sini, oh kaki celananya sampai kaki jubahnya itu. Tengok kemarin waktu anak raja Inggris nikah, dayang-dayang membawakan ujung jubah, pakai sutra, pakai emas untuk menyombongkan. Maka laki-laki, makanya tidak boleh ini panjang, karena alasannya sombong. Kalau tak sombong, ya tak apa-apa. Bukan kata Abdul Somad, kata imam yang 7 tadi. Wallahu a'lam. Apakah hanya 7? Banyak yang lain. Kenapa tak Ustaz sebutkan? Tak ingat saya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah gitu ya. Antum membuka ini dengan masalah yang berat-berat luar biasa ya. Baik, hadisnya banyak sekali tentang isbal ini, dan para ulama sudah tuntas membahas itu. Tuntas selesai gitu kan. Jadi kalau ulama sudah tuntas membahasnya, kita yang awam nggak usah repot-repot meributkannya. Ya, para ulama nggak ribut dan menyampaikan hukum-hukumnya. Kenapa yang bukan ulama kemudian pada ribut? Baik ya, apa hukum yang disampaikan oleh ulama? Hadis-hadis isbal ini dikumpulkan oleh para ulama. Karena bukan cuma 1-2 hadis. Bahkan ada yang menghitung sampai 143 hadis. Menghitung demikian. Nah, kalau ada satu perkara, dan hadisnya lebih daripada 1, maka hukumnya Anda harus mengumpulkan semua hadisnya. Tidak boleh melihat 1-2 hadis. Karena ketika Anda melihat 1-2 hadis saja, maka kesimpulannya akan terbatas di hadis itu. Sementara hukum yang lainnya tidak Anda tampakkan, itu nggak boleh. Ya, apapun pilihan Anda, ketika kemudian misalnya hukumnya menjadi alternatif. Misal, saya sampaikan tadi malam, untuk kita sujud itu ada menggunakan lutut, ada menggunakan telapak tangan. Kumpulkan semua hadisnya. Walaupun pada prakteknya Anda memilih menggunakan lutut, tapi jangan menutup pada yang menggunakan telapak tangan, karena itu pun ada dalilnya. Hadis tentang isbal ini ketika dikumpulkan, seluruhnya menunjukkan kepada 3 persoalan utama. 3 persoalan utama. Nanti saya sebutkan di antara hadisnya. Baik, apa yang pertama? Yang pertama, Nabi ingin mengajarkan dengan hadis isbal ini agar kita bersikap tawadhu dalam kehidupan. Jangan sombong dalam berperilaku. Ya. Apa di antara dalilnya? Satu kali ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, lewatlah seseorang. Kemudian ketika orang ini lewat dengan pakaian yang isbal, ya, menjulur di bawah mata kakinya. Di isbal itu melewati batas mata kaki. Ya. Ketika orang itu lewat, disampaikanlah oleh Nabi. Ya. Masya Allah, kalimatnya indah sekali. Orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka.
Orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, musbil famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Masya Allah. Sebelum orang itu lewat, Nabi tidak pernah menyampaikan kalimat tadi. Tapi saat orang itu lewat, tiba-tiba kalimat itu disampaikan. Yang menarik, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, itu Masya Allah, pakaiannya itu terbiasa melorot sampai ke bawah mata kaki. Ya, jadi beliau itu fisiknya digambarkan kurus. Nah ini seperti saya lah ya. Allah Ta'ala alam bagaimana gitu. Jadi celananya sering melorot ya. Sering melorot ke bawah mata kakinya. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah kalau saya bagaimana seperti ini? Kata Nabi, kamu tidak. Di sampingnya ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini masih kecil Pak, anak-anak kecil. Ya, yang belum mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan dengan bahasa yang jelas sesuai yang dipahami oleh anak seumuran kecil ini. Kata Nabi, jangan sombong. Seperti orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Khaila'a, karena sombong. Orang yang sombong seperti ini, maq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Kalau Anda pernah tinggal di Arab, alhamdulillah saya tinggal di 5 negara di Arab. Dan paham kebiasaan mereka. Dan saya menyatu dengan mereka. Masya Allah, di Arab itu, kalau strata kehidupan seseorang sudah mulai naik, dari aspek kepemimpinan, dari aspek naik level. Sudah tinggi stratanya. Nah itu yang dikecam oleh Nabi SAW. Anda jangan sombong. Orang sombong itu tempatnya di neraka. Seperti iblis dulu pernah menyombongkan diri ketika tidak mau hormat kepada Adam. Jadi hadis terkait isbal yang pertama, itu hadis yang menjelaskan tentang aspek kesombongan. Jangan sampai mengerjakan itu dan bersikaplah tawadu dalam kehidupan. Paham sampai sini? Jadi hati-hati. Walaupun ada yang tidak isbal, pakaiannya di atas mata kaki misalnya, tapi sombong dalam kehidupan, yang neraka juga. Hati-hati gitu kan. Dan jangan saling mencela di sini, itu tidak baik. Ya. Yang kedua, hadis tentang isbal. Kalau Anda kemudian kumpulkan hadisnya, ini menunjukkan kehati-hatian dalam beribadah. Kehati-hatian dalam menunaikan ibadah. Saya beri contoh misal, kalau Anda belajar di kitab Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis yang standar, Anda pasti akan dengar kisah orang yang sholat, kemudian disindir oleh Nabi dan diminta mengulang sholatnya, bahkan wudhunya. Nabi katakan, la yaqbadullahu sholata musbilin. Allah nggak terima, nggak akan menerima sholat orang yang pakaiannya isbal. Dia orang ini sholat, pakaiannya kelebihan Pak, di bawah mata kakinya. Kata Nabi, Allah nggak menerima sholat orang yang pakaiannya isbal. Faliyatawadda, ayo wudu lagi. Maka orang ini wudu, balik lagi sholat. Kata Nabi, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholat pakaiannya isbal. Faliyatawadda, silahkan wudu lagi. Maka wudu lagi. Dia sholat. Pada yang ketiga, Nabi katakan lagi. Yang kedua ini, Nabi katakan lagi. La yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholatnya pakaiannya kepanjangan. Faliyatawadda, silahkan wudu lagi. Maka dia wudu lagi. Selesai itu kemudian dia sholat, tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Kalau Anda baca hadis ini secara tekstual saja, Anda akan menyimpulkan isbal itu nggak boleh. Kalau yang isbal maka sholatnya pun nggak akan diterima. Masya Allah. Nah, saya bahkan pernah diberhentikan Pak. Setelah selesai mengajar, seperti ini subuh. Ingin masuk ke mobil, ada yang diberhentikan seketika itu. Karena saya sama tuh tadi kayak sahabat Abu Bakar tuh fisiknya. Ya, saya sering celana saya tuh dibuat di atas mata kaki sedikit. Tapi karena seperti ini kadang jalan melorot gitu kan. Satu kali ngimamin subuh, begitu setelah menyampaikan pengajian, dihadang oleh salah seorang jemaah, menyampaikan hadis tadi, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Nabi kan mengatakan Allah nggak terima sholat orang yang pakaiannya kepanjangan. Maksudnya sholat Ustaz nggak sah gitu kan, cuma dalam bahasa yang lebih sopan gitu kan. Lalu dia katakan hadis tadi, saya tanyakan begini, perhatikan pertanyaan saya. Pertama, Anda baca hadisnya kan? Iya. Baik, pertanyaan saya, bukankah Nabi mengatakan pada orang ini, ketika dia menggunakan pakaian isbal untuk wudu lagi, faliyatawaddu? Kata orang ini benar. Baik, pertanyaan saya, kalau yang salah pakaiannya, kenapa Nabi tidak menyuruh ganti pakaian, tapi nyuruh wudu? Dia diam. Yang kedua, bukankah Nabi meminta orang ini sampai 3 kali, dan pada yang ketiga, Nabi tidak menegur lagi, padahal orang ini sholat dengan pakaian yang sama. Kalaulah pakaian yang dipersoalkan, kenapa pada yang ketiga Nabi tidak menegur lagi, tapi membiarkan dia sholat dengan pakaian yang sama dan didiamkan oleh Nabi SAW. Karena pakaiannya kepanjangan itu, terlampau buru-buru wudunya, tertutuplah sebagian dari kakinya itu. Ada yang menyebutkan bagian tumit dan bagian tertentu. Tertutuplah sebagian pakaiannya, dia berwudu nggak terbasuh ini. Pada yang ketiga kali dia baru sadar, mungkin ini yang dimaksud Nabi, dibasuhlah oleh dia keseluruhannya. Begitu selesai wudunya sempurna, terbasuh dengan baik, sholat dia tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Maka disimpulkan oleh para ulama, isbal ini ingin menunjukkan kepada kita pesan dari Nabi, jangan berlebihan dalam berpakaian.
ukur dengan baik, atau jangan sampai ketika kita berpakaian menyebabkan ibadah kita tidak sempurna, termasuk mendatangkan najis misalnya. Pakaian antum berlebihan, misalkan sampai nempel ke bawah ketika jalan, debu tergeser, belum tentu di antara debu itu suci semua. Ada yang menempel di tempat yang kotor, terbawa, kemudian Anda sholat, walaupun Anda lipat, kan kotorannya masih ada di situ. Jelas ya? Maka dari itu, hukum isbal yang kedua ini ingin menunjukkan teman-teman sekalian tentang kehati-hatian dalam beribadah. Jelas ya? Dan yang ketiga, isbal pun hati-hati. Kalau dikumpulkan semua hadisnya, ini ingin menunjukkan keselarasan dan keindahan dalam berpakaian. Ada estetika di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baik yang isbal ataupun yang tidak isbal, hendaklah menyesuaikan dalam berpakaiannya. Jadi jangan sampai misalnya mohon maaf, yang tidak isbal pun misalnya boleh, silahkan, itu sah, baik sekali. Gunakan oleh Anda untuk menjaga syariat, boleh, sah, gak ada masalah. Tapi jangan sampai juga melanggar estetika, tidak nampak keindahan. Sehingga seakan-akan Islam tidak peduli dengan keindahan. Sudah pakai dasi, pakai jas, celananya terlampau tidak isbal. Misalnya kan mendekati lutut, kan gak enak juga dilihatnya. Kan? Silahkan menyesuaikan di sini ya. Jadi teman-teman sekalian, dari tiga pendapat ini ada yang mutasyaddid. Mutasyaddid itu ketat hukumnya. Daripada kita terkena hukum, ya baik itu kehati-hatian dalam ibadah ataupun kehati-hatian untuk tidak mendapatkan neraka, maka pertama mengatakan sudah lebih baik tidak isbal sama sekali. Ya, tidak isbal. Jadi digunakan celana di atas mata kakinya dengan batas-batas tertentu. Yang kedua, ya ada yang menyimpulkan karena ini terkait dengan kehati-hatian dalam ibadah, tidak boleh sombong, harus tawadhu, maka dia lebih fleksibel. Silahkan sesuai dengan kebutuhannya dan keadaan tempat yang akan dia hadiri, baik itu isbal ataupun tidak isbal, yang penting hati-hati dalam ibadah, kemudian tidak bersikap sombong dalam kehidupan dan jaga estetika. Ya, jadi itu saja terkait dengan hadis-hadis isbal ini, tidak perlu dipertentangkan karena ini pendapat para ulama yang mereka pun tidak berselisih dalam masalah ini. Jadi kalau ulamanya tidak berselisih, hadisnya jelas, kemudian antum beda sendiri, yang salah bukan ulama, yang salah antum yang belum paham hadisnya. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi teman-teman sekalian saya anjurkan tidak usah saling mencela, tidak usah saling menyaingi satu dengan yang lainnya. Masya Allah, ada orang lewat, celananya tidak isbal, lalu antum ada yang menghina misalnya atau mencelanya. Ada banjir ya? Masya Allah, gak usah seperti itu. Seperti sering juga saya dengar kadang-kadang ada orang yang isbal misalnya, padahal dia menjaga waktu sholatnya baik dan sebagainya. Kelebihan pakaiannya, saya ada gunting di rumah. Ya, kadang-kadang kita lupa, celana tidak isbal tapi mulutnya isbal. Pendengarannya isbal gitu kan. Jadi tolong dikondisikan supaya lebih baik dalam praktek kehidupan kita ya. Allahu musta'an insyaallah. Barakallahu fiik.